Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan betapa takutnya geng Isabella ketika mereka mengetahui jika Adrian sudah merencanakan balas dendamnya kepada mereka. Selain itu, kita juga diberitahu jika Adrian sedang mencoba untuk masuk ke industri militer dengan membuat perlengkapan perang seperti Vanguard dan Benteng Langit. Sebagai informasi tambahan, Adrian membeli menara sihir untuk membantu mengoperasikan Benteng Langit karena Benteng Langit membutuhkan kendali beberapa penyihir. Situasi saat ini memperlihatkan Raja Reinhardt yang ke-23 sedang mendengarkan perdebatan para bangsawan yang setuju dan tidak setuju dengan Adrian yang akan dijadikan Marquis. Mereka yang setuju karena Adrian adalah seorang archmage yang langka di kerajaan dan telah berkontribusi selama perang, sekaligus ahli ekonomi yang telah membangun kekayaannya sendiri, tapi yang tidak setuju merasa gelar itu sangat berlebihan sebagai hadiah. Luke mengatakan sudah banyak negara tetangga yang melirik Adrian karena kejeniusannya, dan jika mereka tidak memperlakukannya dengan pantas, itu akan membuat potensi Adrian tenggelam. Namun, Michael tak setuju karena belum pernah ada seseorang tanpa gelar tiba-tiba menjadi Marquis, dan ia menebak jika Luke ingin memberinya kekuatan karena telah mendapatkannya. Tapi Luke mengatakan perkataan kakaknya itu terlalu kasar. Michael rasa tak perlu bersikap manis karena ia tidak akan membiarkan Luke dengan mudahnya mendapatkan gelar itu untuk sosok yang menguntungkannya. Luke rasa perkataan seperti itu sangat tidak cocok untuk seseorang yang disebut sebagai putra mahkota. Michael mengatakan ia akan setuju untuk memberikan Adrian gelar sebagai Marquis, asal Luke menyetujui permintaannya. Michael ingin agar Raven Margrave diturunkan dari posisinya sebagai Margrave dan biarkan dia kembali menjadi Earl. Luke mengatakan ia tidak mau melakukannya hanya untuk mendapatkan pengaruh baru, tapi Michael rasa itu bukan saran yang buruk mengingat Raven masih memiliki Earl dan Luke mendapatkan Marquis lainnya. Luke mengatakan ia tidak mau membuang orangnya hanya untuk keuntungan semata, dan Michael menguji Luke yang keras kepala. Michael sudah menduga Luke akan menolaknya, jadi ia memberikan permintaan lainnya sebagai gantinya. Michael ingin agar Otis ditunjuk sebagai Margrave karena ia ikut dalam kontribusi besar selama perang. Terlebih, ia adalah atasan Adrian selama perang berlangsung. Michael tak menyangkal kontribusi besar Adrian selama perang melawan kerajaan Croissant, dan ia rasa Otis berhak untuk mendapatkan setengah kredit atas pencapaian itu. Michael ingin Luke memikirkannya karena tidak mungkin Adrian tiba-tiba diberikan gelar Marquis, dan juga tak mungkin mereka lupa dengan kesalahan Raven Margrave. Raja Reinhardt ingin mereka menyudahi semua perdebatan ini karena ia sudah memutuskan hasilnya. Raja Reinhardt akan mengabulkan permintaan Luke untuk memberikan gelar Marquis pada Adrian dan akan mengangkat Otis sebagai Margrave sesuai permintaan Michael. Dengan ini berarti rencana Michael dan Adrian untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari rencana mengkhianati pangeran kedua telah berjalan sesuai dengan rencana mereka. Tapi tentu saja Luke tidak tahu jika Adrian telah bekerja sama dengan Michael di belakangnya. Beberapa hari kemudian, ketika hari perayaan kemenangan dilaksanakan, Adrian bersama dengan Sylvia, Rayford, dan Archia datang untuk ikut dalam perayaan tersebut di istana kerajaan. Sylvia menanyakan apakah pakaiannya ini terlihat norak, tapi Adrian mengatakan jika ibunya akan membuat banyak putra terhormat ingin mengajaknya menari.
Sylvia mengatakan ia sebenarnya ingin Archia memakai gaun karena akan terlihat lebih cantik, tapi Archia mengatakan ia lebih suka memakai pakaian ini. Sylvia sebenarnya berharap Archia mau memakai gaun karena mereka akan ada pesta setelah upacara resmi penerimaan penghargaan. Beberapa bangsawan yang merupakan geng Isabella sekaligus tukang bully terkejut ketika mereka sedang berpapasan dengan Adrian. Orang itu tidak lain adalah putra Viscount Doherty, putra Viscount Parma, putri Viscount Karma, dan putri Viscount Ronier. Adrian sangat rindu wajah mereka sambil menanyakan di mana majikan mereka sekarang ini berada karena mereka selalu bersama sejak kecil. Mereka mengatakan Isabella akan datang kemari, tapi Adrian sebenarnya ingin ngobrol banyak dengan mereka dan ia mengatakan akan mendatangi mereka lagi nanti. Sylvia menanyakan apakah mereka itu temannya dan Adrian mengatakan mereka dulu adalah teman sekelasnya di akademi. Geng Isabella cukup takut karena sempat ditatap Archia dengan niat membunuh dan mereka rasa harus mencari perlindungan dari Isabella. Archia menanyakan apakah ia harus membunuh mereka sekarang karena mereka mengatakan jika Adrian tidak bisa melakukan apa-apa sebagai bangsawan baru. Adrian mengatakan itu belum saatnya karena ia sudah membuat janji untuk bertemu dengan mereka kembali. Ngomong-ngomong, geng Isabella masih belum sadar jika Isabella sudah mulai ketakutan ketika ayahnya memberitahu jika Adrian akan dijadikan marquis oleh raja. Dan sepertinya Isabella sedang berusaha untuk bersembunyi agar tidak terseret sama balas dendam Adrian pada keempat orang itu. Dalam istana kerajaan, sebut saja di aula upacara, pelayan menyambut keluarga Lawrence yang sudah datang dan akan menunjukkan tempat mereka duduk. Sebagai keluarga yang akan menjadi bintang utama, keluarga Lawrence mendapatkan kursi VIP di barisan paling depan dan beberapa bangsawan mulai melirik mereka. Hanya dalam sekejap, banyak bangsawan yang langsung menyerbu keluarga Lawrence hingga membuat satu keluarga terkejut. Para bangsawan itu berbondong-bondong datang sambil memuji keluarga Lawrence layaknya penjilat handal karena mereka tahu upacara ini diadakan untuk siapa. Adrian berpikir jika bangsawan kelas atas sudah tahu tentang dirinya yang akan diberikan gelar marquis. Tapi di antara kerumunan banyak orang itu, Adrian menyadari kehadiran Raven Margrave yang sepertinya sedang mencoba menjaga jarak darinya. Raven terlihat masih memiliki wajah yang sangat pucat dan tampaknya masih sangat kesal dengan Adrian. Melihat wajah Raven, Adrian rasa jika Raven sudah diperingatkan oleh pangeran kedua untuk tidak mengganggunya. Siapa yang tidak kesal setelah dipermalukan, dia malah berada di kubu yang sama dengan Adrian. Jadi Raven tidak bisa membalas perbuatan Adrian karena sudah mendapatkan ancaman setelah gelarnya hampir saja hilang jika tidak dibela Luke. Dalam upacara penghargaan, Otis diberi julukan sebagai The Order of Golden Lion dan ditunjuk sebagai Margrave Frontier di Aegis. Adrian rasa jika keputusan yang bagus untuk mengangkat Otis sebagai Margrave karena ia berada di pihak yang sama dengan putra mahkota. Namun, Adrian memperhatikan sepertinya pangeran kedua sedang berbicara dengan salah satu swordmaster terkenal di kerajaan, yaitu Marquis Vincent. Adrian yakin jika Luke sedang membicarakan Archia karena menarik banyak perhatian para Aura Master. Tapi Adrian yakin jika Archia tidak akan cocok untuk orang seperti pangeran kedua karena dia adalah miliknya. Pada kesempatan kali ini, giliran Adrian dan Archia berlutut di hadapan Raja Reinhard untuk mendapatkan hadiah atas pencapaian mereka. Adrian akan diberikan gelar sebagai Marquis dan wilayah Marinkov sebagai tanahnya, dan Archia diberikan gelar Countess dan wilayah Glendale sebagai tanahnya.
Selain itu, masing-masing dari Adrian dan Archia akan diberikan hak kepemilikan Preforator Fortress dan Raja berharap mereka dapat melindungi tanah air mereka dengan baik. Beberapa bangsawan yang mendengar Adrian langsung menjadi Marquis langsung terkejut karena tidak percaya akan ada seseorang yang tidak memiliki gelar tiba-tiba langsung menjadi Marquis. Dalam sistem kerajaan, setiap bangsawan yang baru saja diangkat akan diberikan gelar sebagai baron terlebih dulu untuk bisa bersaing mendapatkan gelar yang lebih tinggi, dan itu pun sangat sulit karena harus memiliki pengaruh dan prestasi. Raja Reinhard memberikan kesempatan pada Adrian untuk menyampaikan beberapa pesan yang ingin Adrian sampaikan. Adrian menyampaikan rasa terima kasihnya pada Raja Reinhard yang telah memberikan anugerah padanya dengan rasa yang adil untuk negara. Adrian juga berterima kasih pada putra mahkota dan pangeran kedua yang mendukungnya untuk bisa mencapai posisi saat ini. Selain itu, Adrian ingin menyampaikan jika ada sesuatu yang sangat ingin ia lakukan ketika menjadi bangsawan wilayah dan akan menyampaikannya di depan mereka semua. Adrian mengatakan jika ia menyatakan deklarasi perang wilayah pada keempat keluarga ini, yaitu Viscount Doherty, Viscount Parma, Viscount Karma, dan Viscount Ronier. Pernyataan deklarasi perang wilayah itu tentunya membuat raja beserta kedua pangeran dan keluarga Lauren sangat terkejut dengan perkataan Adrian.